Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel DPX78. Masih bersama saya di kisah horor dan masih kisah nyata tentunya. Kebetulan saya mendapat teman, ini kenalkan rekan saya Bang Riz dari Jawa Tengah, memiliki kisah horor yang ingin diangkat, sepertinya cukup bikin bulu kuduk merinding juga. Kisahnya unik ya, soalnya saya dengar kemarin dengan beberapa rekan, ini bukan 1-2 orang saksi matanya, bahkan cukup menghebohkan warga sekitar. Mari coba kita dengarkan paparan dari Bang Riz. Bagaimana Bang Riz? Bisa kita mulai kisah Bang Riz yang sangat Oke, Bang, kita mulai dari sekarang. Ini ya gimana ya, tukar cerita lah soal 7 tahun yang lalu, pengalaman 7 tahun yang lalu ya Bang Dev. Yes, buat aku sih itu sih horor ya, karena itu ya sebenarnya kalau buat orang biasa kayak kita ya percaya nggak percaya sih, kenyataannya juga kayak gitu, ada gitu kan. Betul kan, soalnya mau nggak mau antara gaib dan nyata itu berdampingan. Jadi awalnya saya dulu juga nggak percaya, tapi beberapa kali saya mengalami ternyata wow, akhirnya saya tertarik juga di dunia horor ini. Oke, lanjut Bang Riz, berawal dari ada juga dunia lain itu. Betul. Iya Bang, pengalaman waktu itu 7 tahun yang lalu. Waktu itu kan aku kerja tower sih di daerah Aceh, di daerah Tutut lah. Aceh, ujung jalurnya Tutut kan, ujung Sumatera ya. Di daerah Aceh itu kan, ujung Sumatera itu. Waktu itu Bang, ada pekerja fondasi kan. Pekerja fondasi itu sekitar ada 20 orang. Bang. 20 orang, bukan sedikit ya. Iya, 20 orang. Ya, 20 orang itu pekerja fondasi. Terus dari tim kita, tim Ericsson diriin tower itu ada sekitar 12 orang untuk tim Ericssonnya diriin towernya. Waktu itu kita di situ kan satu lokasi Bang, orang fondasi sama orang Ericsson. Ericsson itu pendiri tower. Jadi ada kita masuk ke ada bagian ereksi, ada bagian pertukangan untuk fondasi itu ya. Ya, ada sendiri-sendiri Bang. Betul. Kalau kayak aku kan untuk khusus di situ untuk diriin tiangnya tower gitu. Nah, kita kan tempatnya satu tempat tapi cuma beda tenda. Kita kan tinggalnya di tenda Bang, nggak kontrak, nggak di mes gitu kan. Waktu itu kita tinggal di lokasi, kita bikin tenda. Waktu itu Bang, orang fondasi kan kerja Bang, kalau kita belum kerja ya, karena kita nungguin orang fondasi itu. Sewaktu orang fondasi itu Bang melangsir material dari jalan raya menuju ke lokasi kan lumayan jauh, sekitar ada 4 kilo gitu. Itu nggak menggunakan kendaraan gitu Bang? Maksudnya ada kendaraan atau apa manual gitu? Itu nggak bisa dilalui sama kendaraan karena jalannya jalan hutan, cuma jalan setapak. Jadi cukup manual ya? Iya, cukup manual, bisanya cukup manual sih. Karena kalau jalan waktu itu Bang, kalau jalan setapak itu udah pasti hutan Bang ya, dan karena sulit dilalui tadi. Iyalah hutan. Otomatis tempatnya pun naik turun itu kan. Jauh dari perkampungan warga, apalagi penerangan listrik yang nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali waktu itu karena posisi kita di hutan Bang. Betul. Itu dari kampung itu, perjalanan naik kendaraan itu dari kampung hampir 5 jam ke kampung ke hutan itu Bang. Buset. Betul. Itu pun masih jarang rumahnya di sana. Kampung itu. Di daerah situ juga dulu itu ada gudangnya, gudang senjata. Gudang senjata mantap. Kan Aceh. Oh iya. Kan dulu kan Aceh, ya, waktu GAM itu kan. Betul. Di situ ada gudangnya juga. Nah. Waktu itu kan orang fondasi langsir material ya Bang. Dia berjalan orang 20. Pasti kalau berjalan di jalan setapak kan nggak bisa langsung jadi satu, nggak bisa. Pasti ada yang di depan, di tengah, di belakang. Berbaris, betul. Nah, berbaris lah. Nah, yang di belakang ini katanya udah ngikutin yang di depan Bang. Ceritanya gitu, udah ngikutin yang di depan. Tapi yang di belakang itu padahal nggak ngikutin yang di depan. Dia nyari jalan lain. Kata dia jalannya itu jalannya mulus Bang. Nggak seperti jalan yang dilalui, berarti sudah jelas-jelas itu disesatkan ya, seperti mengikuti padahal nggak mengikuti. Seperti disesatkan. Iya. Nah, waktu itu orang 20 kan tinggal orang 19. Nyampe lah lokasi Bang.
Nyampailah lokasi tower itu. Kan nyampe lokasi ya. Terus teman-teman kan bertanya, loh kemana si A itu? Kok nggak muncul kan gitu. Tadi dia di belakangku, dia kan di belakang sendiri tadi. Tapi dia ada tadi. Nah, temannya bercakap gitu kan. Dia ada tadi di belakangku. Nah, kenyataannya nggak ada. Gitu kan. Nah, teruslah pada bingung. Terus dicarilah orang itu. Hari itu juga langsung dicari ya? Hari itu juga langsung dicari. Hutan itu bang sebenarnya nggak luas. Ibaratnya itu orang satu kantor itu nyari pun bisa tembus dari ujung ke ujung ya? Dan itu bisa ke ujung ibaratnya hutan itu, karena itu hutan lindung bang. Jadi itu bisa kita tembus. Nah, intinya radiusnya itu sebenarnya nggak terlalu luas gitu ya? Nah, kita jalan ke arah utara, kita bisa jebol ke selatan, itu tembus ke selatan. Gitu kan. Terus gitu. Nah udah ibaratnya kalau Jawanya apa, diputarin lah hutan itu. Udah keliling betul. Ditelusuri hutan itu, ditelusuri hutan itu kan bang. Ditelusuri hutan itu nggak ketemu. Masih nggak ditemukan. Sampai berapa hari itu bang? Waktu itu sampai sekitar 1 minggu baru ketemu itu. 1 minggu. Buset, itu 1 minggu baru ketemu. Si teman yang hilang ini tadi nggak bawa ransum atau makanan atau stok persediaan itu nggak bawa dia ya? Nggak bawa, dia cuma bawa bekal 1 aqua pun, aqua kecil. Bisa bertahan 1 minggu. Wah ini ya, sudah benar-benar horor ini. Ya, lanjut bang. Nah, terus kita namanya kita pekerja ya bang. Pekerja kita punya atasan, ya kan. Kita tetap lapor atasan kita bahwa ada tim kita yang salah satu hilang kan di lokasi itu. Nah dari itu langsung kayak atasan kita ya manggil lah Brimob, baratnya ya atas negara lah. Tuh seperti Brimob, kepolisian kita panggil untuk membantu, berbantukan untuk nyari orang tersebut. Dan masih belum ditemukan juga. Anggota itu masuk ke hutan itu masih belum bisa dicari, belum ketemu juga. Waktu itu udah kita nyari 4 hari. 4 hari berikutnya kita nyari belum ketemu. Sampai 4 hari belum ketemu kan. Dan akhir ketemunya gimana itu akhirnya? Akhirnya 5 harinya kan bang. 5 harinya kita nyari ya gimana ya, ngomong sama orang kampung gitu kan, ngomong sama orang kampung. Ke perkampungan ya, bertanya-tanya dengan warga setempat ya. Bertanya-tanya gimana solusinya bahwa teman kita hilang di situ, gitu kan bang. Dan nyari solusi sama orang kampung itu kan, minta pendapatnya orang kampung. Ke orang pintar atau yang tahu kalau di narasumber. Aceh kan, orang Aceh kan ada yang disebut apa ya, ketua. Ketua. Jadi orang itu yang dituakan di kampung situ kan. Nah dari pihak kantor nemuin lah orang yang dianggap ketua di situ, orang yang dituakan di situ. Ya. Waktu itu ya orang kantor sharing gini-gini, kalau teman kita ada yang hilang di hutan itu kan. Terus orang tua itu bilang, percuma kalian nyari, itu pun kalian nyari sampai tahun depan itu nggak bakal ketemu. Nah terus orang kantor bertanya, loh kok gitu? Kok gitu sih? Kok bisa gitu, kenapa? Kalian percaya enggak, terserah enggak. Teman kalian itu di hutan itu seperti gimana ya, udah diminta gitu, udah diminta sama penghuni situ. Maksudnya rencananya negatif ya, maksudnya mau diminta diambil gitu ya? Diambil. Diambil katanya. Nah terus itu, terus gimana caranya teman kita balik? Tuh. Ya ada itu, bisa balik tapi ada persyaratannya. Waktu itu gitu, orang tua itu bilang, apa orang kantor bilang gitu, tanya suruh nyembelih kambing di situ. Diturutin lah, menyembelih kambing di hutan tersebut kambing. Ya. Dari kambing itu pun bukan kambing biasa, kambing hitam yang ada belangnya putih di bahasa Jawanya kendit tembus, kalau nggak salah bahasa Jawa kendit tembus, betul. Iya. Saya pernah dengar. Ada ya. Putihnya itu. Yeah. Nah orang kantor waktu itu nyari, alhamdulillah dapat itu kan. Biasanya harganya agak tinggi mintanya itu biasanya. Yang penting intinya orang kantor kan bisa ketemu aja orang itu. Orang itu juga orang daerah Padi itu kan, dari daerah kita juga sih, orang Pondasi yang hilang itu. Daerah situ.
Ya kita nggak usah sebut namanya, aku juga udah lupa sih 7 tahun yang lalu itu. Lagi pula itu juga gimana ya, teman tapi teman fondasi lah, beda pekerjaan sama kita, dan kita juga nggak terlalu mengenal dia kan. Iya, teman job, beda job. Oke. Beda job itu. Nah nanti itu terus udah disembelih di situ, dimasaknya pun di situ, dibakarnya pun di situ kan. Terus ketuanya itu berdiri di atas apinya yang buat bakar kambing tadi. Setelah apinya padam Ketuanya atau itu bisa berdiri, masih hidup, dia berdiri di situ. berarti benar-benar orang yang memiliki, percaya nggak percaya, memiliki percaya nggak kelebihan. percaya aku menyaksikan kelebihan. Percaya nggak percaya sih bang, aku juga udah membuktikan dengan mata kepala aku sendiri itu kan. Berdiri di api itu, suruh minggir semua waktu itu, tim kita suruh minggir, nggak boleh ada yang dekat. Kalau emang teman kalian pengen aku ajak balik, kalau mau aku ajak balik, ya pasti ntar ikut aku ke sini. Kalau enggak, ya ikhlasin aja teman kalian di sini gitu bilangnya. Orang tua itu bilang. Nah setelah bilang kayak gitu bang, orang tua itu terus pamit ke kita. Ya udah aku pergi dulu, bilang gitu bang. Pergi dulu, posisinya dia juga masih di situ bang, di atas apa itu. Tapi ngomongnya pergi ya. Iya. Jadi dia menelusuri ke dia di alam atas gaib. apa itu. Ya terus menelusuri, nah kan masih di atas api bang, tapi kan kita lihat dia nggak pergi bang. Kapan perginya orang itu, akan begitu bertanya-tanya bang. Ternyata dia udah pergi waktu itu. Dia pamit katanya mau pergi, langsung dia pergi. Arwahnya saja yang pergi, jasadnya masih di situ ya. Betul. Ya jasadnya masih di situ sih bang. Jasadnya masih di situ, arwahnya mungkin dia yang pergi ya. Terus waktu itu bang, dia katanya menembus alam lain, alam bawah sadar kita kan bang. Kita nggak bisa lihat ya, anggap aja alam bawah sadar kita kan. Kita nggak bisa melihat kan. Itu dia pergi. Oh ternyata di daerah situ kerajaan ternyata kan. Kerajaan ya kerajaan. Ternyata orang itu disukai sama putri di situ. Pantes betah. Ya lanjut bang, seru. Nah, ternyata disukai sama putri situ. Waktu ketua masuk itu pun dicegah prajurit banyak waktu itu bang. Nggak boleh ngambil dia, nggak boleh bawa pulang dia ke alam kamu. Nggak aku perbolehin. Makhluk-makhluk itu bilang gitu. Karena dia yang bersedia di sini. Dia bilang gitu kan. Karena dia mau yang di sini gitu kan. Waktu itu. Nah terus ketua itu bilang, orang itu nggak pengen ikut kalian. Nggak, orang ini mau ikut. Ibaratnya perdebatan dia sama makhluk itu bang. Itu paparan Pak Tua setelah dia balik dari alam sana. Itu maksudnya pas dia di alam sana gitu. Iya, paparan. Lanjut. Seru. Ya di alam sana. Nah, enggak, orang ini udah mau ikut kita. Terus orang tua itu ya, tetua itu, beratnya dia kan juga bukan orang sembarangan ya. Beratnya mau ngobrak-ngabrik tempat itu. Tapi karena di sana terlalu banyak prajuritnya, walaupun itu kan di wilayahnya dia, di wilayahnya makhluk itu, ketua itu pun sampai muntah darah itu. Dirinya pun sampai muntah darah itu. Mungkin terjadi perkelahian sengit gitu ya. Api yang tadinya panas itu nggak terasa panas katanya. Itu buat mendinginkan dia. Jadi terasa dingin. Api itu bagaikan es untuk dia, itu katanya. Bukan. Katanya dia itu bagikan es saat dia masuk di gerbang itu, di kerajaan itu, katanya dia. Aku juga berpikir, api masa kayak es, aku juga berpikir gitu. Kemudian si bapak tua ini tadi berhasil mengambil pemuda tersebut bang? Ya, waktu itu bang, dia kan bertarung bang. Ada salah satu algojunya, kalau kamu bisa ngalahin aku, kamu bisa membawa pulang orang ini. Dapat tantangan. Terus bapak ketua bilang, ya. Nah terus bapak ketua bilang, buat apa aku ngalahin kamu? Dunia kita pun berbeda. Ini juga bukan duniaku, ini dunia kalian.
Bapak ketua pun di situ ya merasa karena itu milik dunia mereka ya Bang, dia agak gimana ya, mungkin udah kecapean apa gimana, akhirnya dia negosiasi lah sama Alguju itu. Nah terus Bapak ketua bilang gini sama Alguju itu, kalau emang orang itu mau di sini, mana orangnya, tunjukin ke aku ya, karena dia masih orangku. Bapak ketua bilang gitu, karena dia belum meninggal, dia masih orangku. Bapak ketua bilang gitu Bang waktu itu. Nah teruslah ada Tuan Putri yang datang mendatangi Alguju itu. Nah, mungkin bisik-bisik sama Alguju itu. Terus datanglah orang kita itu Bang. Datanglah yang datang itu. Terus yang hilang itu datang Bang. Di hadapan ketua sama Tuan Putri sama Alguju. Itu maaf saya potong, bentuknya itu seperti kita begini atau seperti apa Bang menurut Pak Tua tersebut? Ya, kalau bentuknya itu seperti orang zaman dulu Bang, orang kerajaan. Orang kerajaan. Orang keraton gitu Bang. Oke, lanjut Bang. Kemudian gimana? Terus waktu itu kan udah datang, yang hilang itu Bang, udah datang di hadapan ketua kita itu. Nah terus ketua itu nanya, suruh siapa kamu di sini? Nggak ada yang nyuruh, kemauanku sendiri, aku di sini. Kamu siapa nyuruh aku pulang? Dia bilang gitu. Nah, waktu itu kan ketua belum bisa deketin orang itu Bang, karena masih ada jarak ketua sama dia. Intinya masih betah, intinya si teman yang hilang ini tadi betah ya di alam sana itu. Betah Bang. Oke. Karena dia berada di alam bawah sadar dia. Oke, lanjut. Sewaktu ketua bertanya gitu, enggak, kamu masih orang kita, ngapain kamu di sini? Kamu enggak patut di sini. Kamu masih hidup. Jasad kamu pun masih ada. Gitu. Nah, dia dibilang ketua kayak gitu. Dia terus agak sadar Bang. Emang ketua dari mana? Aku yang disuruh jemput kamu sama teman-temanmu. Ketua kok bisa tahu teman-temanku? Dia berkata gitu kan. Tahu. Karena kamu asli orang Jawa. Gitu. Loh, ketua kok bisa tahu? Nah barulah agak sadar dia. Kan. Terus, ih Tuan Putri, emang aku masih hidup ya? Dia bilang gitu. Terus Tuan Putri bilang, enggak, kamu udah mati. Bilang gitu Bang. Terus ketua bilang, Tuan Putri kamu jangan bohong, dia masih hidup. Sempat terjadi perdebatan ya. Sempat terjadi perdebatan, tapi nggak bertarung. Waktu itu sempat jadi perdebatan aja. Waktu bertarungnya pas pertama ketua masuk sih Bang. Kata ketua, walaupun itu alam lain, kalau kita datangnya baik, pasti sebenarnya disambut baik sih Bang. Gitu kata ketua. Waktu itu kan udah berdebat omongan Bang. Tuan Putri, kenapa Tuan Putri tega mengambil dari bangsa kita? Ketua kan bilang gitu, ini bangsa kita Tuan Putri, ini bukan bangsa Tuan Putri, ini bangsa kita. Tuan Putri gak berhak mengambil orang ini seenaknya gitu. Ini melanggar perjanjian kita Tuan Putri. Perjanjian kita gimana dulu? Nah ketua itu bilang kayak gitu. Terus Tuan Putri bilang, terus Tuan Putri bilang gini, ketua, tapi kan dia udah nyampe sini. Iya, aku akuin dia nyampe sini Tuan Putri. Tapi itu terpengaruh sama Tuan Putri, itu kelakuan Tuan Putri. Karena Tuan Putri juga sama orang ini. Nah, ketua kan bilang gitu. Dari situlah Tuan Putri agak sadar. Dia ada ketua, gini aja. Dia mau nggak diajak pulang sama ketua? Tuan Putri gitu. Nah, kalau dia mau, silakan ajak pulang. Kalau dia nggak mau, biarkan dia di sini. Biarkan dia jadi bangsa kita. Tuan Putri bilang gitu. Terus ketua bilang Bang, hei kamu mau nggak pulang sama aku? Karena ini bukan tempat. Kamu udah punya anak istri, ingat anak istrimu di rumah. Kamu di sini nyari nafkah untuk anak istrimu. Ngapain kamu sampai sini? Bukan tempatmu ini. Ini bukan tempat. Kamu masih hidup.
semenjak ketua bilang gitu dia mendekati ketua, dekat. Udah, sekarang gimana Tuan Putri? Dia udah mau aku ajak pulang, Tuan Putri gimana? Ya udah, kalau emang dia mau pulang ya udah terserah gitu, ya udah terserah, silakan ajak pulang. Nah waktu kejadian itu udah bisa bawa pulang itu kan orang itu. Terus ketemunya Orang di itu mana itu? udah. Nah waktu itu ya bang, orang ketua kan terus balik bang, balik dia sadar, bilang ketua, alhamdulillah teman kalian masih bisa mau aku ajak balik gitu. Nah ketua Tapi sadar terus keluar dari api itu. ya, itu temannya belum ya, Ketua sadar, belum ketemu di situ belum ya? belum bang, Oh iya, belum. Waktu itu ketua sadar. Nah, gimana ketua? Orang kantor tanya gimana? Alhamdulillah mau balik teman kalian, mau aku ajak balik itu kan. Nah, terus ketua kan udah balik itu kan. Nah, kantor bilang gitu, ketua suruh istirahat bentar kan di situ ada gubuk saung kan, ketua istirahat sini sebentar. Terus orang kantor bilang mana ketua orangnya, kalian cari di arah barat itu kan, sekitar 10 meter dari sini dia di situ. Itu tempat itu udah kita jalani, berarti kita udah lalu lalangi jalan itu kan, tempat itu udah dicari berkali-kali di tempat itu ya? udah dicari di situ berkali-kali. Itu jalan itu kan ada lurus itu jalan ke tower kita, yang belok itu ke arah sungai tapi jalannya nggak ini sih bang, masih agak rimbun gitu. Nah ketemulah di situ di persimpangan itu, di bawah sungai itu. Padahal sungai itu kelihatan Dan ditemukan itu posisi sadar atau udah pingsan atau bagaimana gitu posisi ditemukan? Posisinya dia bang, kalau bahasa Jawanya apa ya? Silo itu gimana? Duduk tapi sambil melipat bersila, kaki. Duduk bersila sambil melipat kaki menghadap ke sungai itu. Padahal kalau kita lalu lalang tadi nggak ada orang, kita menuju ke situ ada orang di situ kan, orang yang kita cari udah di situ waktu itu kan. Memang benar-benar kasat orang mata, itu pun dilindungi. Orang itu pun nggak sadar bang. Orang itu pun nggak sadar, dia juga masih pejamkan mata, tapi posisinya masih duduk bang, masih duduk dan melipat kaki. Bersila kayak seperti orang semedi ya, betul. Bersila, menghadap ke sungai itu bang. Nah gitu. Nah terus ketua kan waktu itu nggak ikut bang, cuma aku yang ke situ, aku sama orang kantor sama orang dari kepolisian itu kan, Nah terus kita, lah itu orangnya, masa itu orangnya, iya itu. Nah, waktu itu terus digendong sama teman, kan dia nggak sadar waktu itu, dia belum sadar. Terus digendong sama teman, nah kan, terus dideketin sama ketua itu, kita taruh di saung itu, terus disadarkan sama ketua. Nah waktu itu disadarkan sama ketua, alhamdulillah dia bisa sadar, dia baik-baik aja, tapi ingatannya belum pulih. Dia masih punya agak pikiran kosong gitu. Masih bingung ya? Karena dia apa bang? Masih bingung karena apa? Dia dari awal itu orangnya pendiam. Memang orangnya pendiam bang dia. Orang itu di rombongan itu pendiam sendiri dia. Dia orang tertutup sendiri. Gak pernah cerita sama teman-teman gini. Karena dia orangnya pendiam. Kurang terbuka, betul. Kurang terbuka. Dia pun kalau kerja cuma diem. Kalau nggak disuruh ngambil itu ya dia nggak ngambil ibaratnya gitu. Slow ya, betul. Dia pendiam. Karena dia juga baru katanya kerja di pondasi itu. Kemudian orang itu kan udah disadarkan, tapi kan belum sadar, ibaratnya masih setengah lah, masih setengah sangat sadar. Dia pun kayak orang bego bang waktu itu. Kemudian ya sadar itu berapa lama bang? Dia bisa diajak komunikasi itu bang Riz, itu berapa lama dari kesadaran dia? Dia bisa diajak komunikasi bang, hampir 1 jam. Kita tanya pun dia nggak jawab waktu itu. Masih dia kayak orang bingung gitu kan. 1 jam dari itu, terus dia udah agak sadar ya kan, dia udah ngomong cerita
pengen minum, suruh ngambilin minum, pengen minum, dia lapar, Oke, dia Bang. merasa kelaparan. Terus bagaimana paparan dia setelah dia kembali ke alam sadar ini, Bang? Nah, setelah dia kembali ke alam sadarnya, Bang, waktu itu kan kita biarin istirahat dulu ya, Bang. Istirahat di situ sekitaran sampai 2 jam ya. Terus kita baru balik ke mes. Nah, kita balik ke mes, terus suruh dia istirahat. Ya udah, kamu istirahat di kamar. Mungkin kamu kecapean, kelelahan, kamu istirahat. Dia istirahat, Bang. Nah, besoknya dia baru sadar, Bang. Sampai 1 hari Dia bahkan baru ya? sadar. Oke. Kan sore diketemuin itu, Bang. Hmm. Terus malam kan istirahat. Dia pagi baru sadar, baru pulih, baru tahu kalau dia di dunia itu. Nah, dia kan pulih, Bang. Ya tetap teman-teman pada penasaran lah. Ya, betul. Otomatis bertanya-tanya. Teman-teman pada penasaran. Iyalah. Si Otot, kamu itu kemana sih? Kita cari loh. Kita cari 1 minggu di situ loh. Gak ketemu. Kemana kamu itu? Kamu hilang hampir 1 minggu. Nah, terus kamu makan apa? Gitu kan teman-teman. Kamu kan juga masih hidup, juga mati ya. Padahal kamu gak makan, gak minum kan? Dia bilang gitu. Teman-teman bilang gitu kan, Bang. Nah, terus dia berkata gini, cuma berkata gini, Bang. Aku emang gak makan, gak minum, tapi aku suka di sana. Dia cuma bilang gitu, Bang. Enakan di sana. Ada orang cantik di sana. Jadi di alam sana itu menurut dia itu berapa hari itu, Bang Aris? Di dunia kita kan itu 1 minggu ya. Nah, menurut dia di sana itu dia berapa hari? Katanya. Dia itu, ya kita nggak tahu, kita nggak nanya soal dunia ya, Bang. Yang kita tahu cuma di dunia kita itu dia hilangnya itu 1 minggu, Bang. Dia juga nggak terasa kalau hilang 1 minggu itu, dia nggak terasa, Bang. Dia itu nggak ngerasa kalau dirinya hilang, itu nggak ngerasa, Bang. Dia itu menurut dia tetap sadar dan waras, kemudian bertemu putri cantik, dan menurut dia itu dia yang masih dia gitu, Bang. Dia masih dia. Dia nggak ingat di mana dia berada, itu nggak ini, Bang, gitu. Oke. Jadi walaupun waktu itu dia udah berkeluarga, dia juga nggak ingat waktu itu di sana, katanya. nggak ingat kalau udah punya keluarga gitu ya. Nggak ingat. Jadi di sana itu dia juga maksudnya nggak merasakan lapar, nggak merasakan haus gitu. Terus kemudian mengkonsumsi apa di sana? Katanya di sana juga makan dia, Bang. Makan seperti ya buah-buahan gitu, minum ya minuman gitu. Tapi kan minumannya ibaratnya nggak minuman seperti minuman kita lah, Bang. Gitu. Intinya di sana itu dia dijamu dengan baik juga ya. Dijamu dengan baik. Karena apa? Karena ketua bilangnya gini, karena dia disukain di sana, Bang, sama Tuan Putri. Berarti hutan tersebut masuk kategori seperti hutan-hutan larangan lainnya juga ya, yang terdapat kerajaan atau sejenis. Karena di situ hutan lindung, Bang. Di situ hutan pun pohonnya nggak boleh ditebang itu. Selain itu, Bang Riz, setelah kepulangan itu, maksudnya para pekerja itu apakah ada juga mengalami hal-hal lain seperti teror, suara aneh, atau penampakan seperti apa gitu? Nah, seperti teror, seperti suara gitu. Kalau buat kita udah terbiasa, Bang, kan karena posisi kita di hutan, Bang. Suara seperti harimau, anjing menggonggong itu udah terbiasa, Bang. Kalau kita kan buat kita. Itu bener ada harimaunya beneran Seperti, atau seperti anjingnya itu ada beneran atau memang cuma suara horor toh itu? kalau harimau ada juga, Bang. Ada sih harimau di sana. Gajah, harimau, kerbau, seperti kerbau kan di daerah Aceh kan diumbar, Bang. Dibiarin gitu aja, dilepas di hutan. Cuma dia dikasih tanda. Dikasih tanda sama pemiliknya kalau ini punya aku gitu. Kalau di daerah Aceh itu. Nah, orang yang hilang itu, Bang, waktu itu kan pekerjaannya juga hampir selesai itu, Bang. Tapi dia pemikiran pola dia malah semakin parah, Bang. Kayak orang stres lama-kelamaan. Dia seperti bengong, malah tambah parah, katanya teman-temannya itu. Setelah kepulangan dia dulunya itu orang walaupun dia masih udah sadar ya, Bang, tapi malah tambah parah, Bang.
lebih tanggap. Yang kemarin-kemarin dia udah kebiasaan sendiri bengong, malah ini dia semakin bengong, malah katanya sering ngomong sendiri. Mungkin masih ditemui 3 hari oleh Tuan Putri ya, tersebut ya. Lanjut aja. 3 hari udah ketemu itu Bang, dia sering ngomong sendiri katanya. Sampai pekerjaan selesai. Tapi itu akhirnya dibawa pulang ke Jawa atau? Sampai waktu itu kan dia masih di situ sekitaran 10 hari ya. Di situ masih 10 hari menyelesaikan kerjaan itu. Tapi dia udah nggak kerja loh Bang. Dia udah di mes, kan? Dia disuruh istirahat 10 hari itu, dia disuruh istirahat. Terus habis 10 hari kan dia pulang, pekerjaan dia kan selesai. Terus pulang. Gitu di mes dia juga katanya dia ngomong sendiri. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, gitu kan. Orangnya jadi kayak orang linglung. Sampai sekarang itu Bang Kris. Nah karena dia posisi itu kan teman-teman masih kerja ya, teman-temannya masih kerja. Teman-temannya kan kerja di lokasi, tidur pun di lokasi ya Bang, tidur di lokasi. Itu dia kan di mes, jarak mes sama lokasi tenda kita kan jauh Bang. Jadi dia cuma kumpul sama orang kantor. Nah katanya orang kantor itu dia suka ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Istilahnya gitu kan. Setelah dia hilang itu memiliki gangguan. Tapi akhirnya dibawa pulang ke Jawa juga. Waktu itu kan 3 hari itu dia kan ngomong sendiri gitu. Orang kantor kan tetap laporan sama teman-temannya gitu kan. Terus teman-temannya kasih solusi, panggil aja ketua lagi, suruh ke mes. Nah panggil ketua lagi suruh ke mes. Waktu itu dipanggil sama orang kantor, ketua ke mes. Waktu itu ketua ke mes, terus ketua bilang gini Bang, loh kenapa kamu masih ikut ke sini, perjanjian kan kita kan udah selesai. Ketua tiba-tiba bilang gitu. Oh berarti sepertinya dia masih diikuti oleh si sang Tuan Putri tersebut. Betul. Nah, ketua bilang gitu, kenapa kamu masih ikut ke sini, kita kan udah perjanjian, kita udah selesai. Dia kan udah balik ke alam, kok ngapain kamu masih di sini? Itu ucap ketua. Dia bilang gitu. Nah terus orang itu senyum-senyum sendiri sama ketua gitu kan. Terus orang itu nengok ketua, senyum, dia bilang, malah ketawa. Terus ketua bilang, ketua terus bilang, loh kamu mau melawan aku di dunia ini, di duniaku kamu mau melawan aku. Ketua bilang gitu. Nah, terus orang itu berkata, aku nggak takut. Tapi yang berkata itu kok itu tadi, yang teman kita tadi ya, teman kita tadi, aku nggak takut lalu di dunia ini milikmu. Dia kan bilang duniamu, aku nggak takut. Terus bilang ketua, oke kalau mau kamu gitu, sekarang ini di duniaku, ini wilayahku. Istilahnya ketua bilang gitu kan. Itulah berantem ketua sama wakil itu mungkin ya, berantem ya alhamdulillah wakil itu bisa dikeluarin dari badan orang itu lagi. Itu kan akhirnya setelah perang akhirnya orang itu pulih kembali, normal kembali. Terus dia ingat anak istrinya, kalau dia udah punya anak istri. Terus akhirnya dia pulang sama-sama timnya itu. Dia pulang ke Jawa ya? Ke Jawa. Wow. Itulah cerita-cerita yang Oke. Jadi cukup menarik dan real, termasuk Bang Kris ini saksi mata yang benar-benar dari awal sampai akhir teman-teman. Jadi ternyata benar cerita seperti ini udah nggak asing ya, cuman Bang Kris ini di daerah Medan, Pulau Sumatera teman. Jadi setelah itu hingga sekarang udah aman Bang Kris ya, nggak ada gangguan atau gagal saraf atau gimana, udah? Yes. Kayaknya aman, aku lihat aman sih Bang. Waktu itu kan juga aku juga nggak lihat sih karena kita bukan satu tim. Tapi kata orang kantor orang itu udah baik-baik aja, udah kembali normal ke sedia kala seperti biasa. Tapi dia ya masih pendiam, memang orangnya pendiam kan. Dari awal dia udah orangnya pendiam, orangnya tertutup. Kalau seperti hal sepele makan aja, kalau nggak disuruh juga dia nggak makan.
kan. Karena dia juga anggota baru sih di situ, katanya anggota baru di tim fondasi itu. Terus dia pulang udah nggak ada kabar lagi sih kita. Ya aku melanjutkan pekerjaanku. Terus ya ada sih pekerjaanku yang itu sih bang. Nah lokasinya yang aku kerjain kan masih di daerah hutan itu bang. Dan namanya kita orang awam ya bang, pasti kita punya rasa takut. Betul. Apalagi habis kejadian kayak gitu ya bang. Yeah. Pasti kita punya rasa takut. Aku bang diriin tower di situ kan udah nggak ada orang fondasi ya, orang fondasi udah selesai. Udah selesai, tinggal grup tower gitu. Tinggal grupku ya bang, 12 orang itu kan grupku ya bang. Mulailah aku berjalan pekerjaanku bang di situ. Aku diriin tiangnya itu, ya. Aku diriin tiangnya itu. Beratnya satu tiang udah berdiri kan bang. Terus aku diriin tiang di sana. Terus tiang sebelah. Sampai alat tuh kan harus itu naik. Alat yang di tengah itu kan naik. Aku punya alat yang harus naik ke atas. Gitu. Alat itu udah naik ke atas bang. Di pikiranku alat itu bisa roboh bang. Aku teriak, awas alat kita roboh. Pada minggir semua. Namanya kita bekerja di saat panas ya bang. Panas pikiran kita jadi panas ya. Ayo awas cok, pada minggir cok. Alat kita nggak kuat. Awas pada minggir semua. Nah, teman-teman terus melihat ke atas. Nggak ada yang roboh. Kenapa sih itu? Sirik teriaknya kenapa itu? Berarti Bang Riz lihat tower itu roboh, padahal teman-teman nggak lihat gitu? Nggak lihat. Nah, terus kan aku di atas 4 orang waktu itu, 4 orang ya. Wih, kenapa kamu teriak gitu, Rik? Wih, towernya roboh ini aku. Awas minggir kau, jangan di sebelahku, towernya roboh. Cari tempat lain aku. Agak turun, aku bilang gitu kan. Wih, Rik sadar, towernya agak roboh. Nah, kan bilang gitu, temanku yang di samping, sadar. Seperti kan aku pakai itu kan, aku gantungin itu kan. Aku bisa loncat itu kan. Nah, untung ada safety body harness itu kan. Kalau enggak aku udah ke bawah itu. Wih, kamu mau loncat kemana? Dan itu terus temanku posisi di ketinggian itu. Kan. Wow. Itu kan. Wih, kamu mau ngapain? Waktu tiba-tiba loncat. Kan pikiran aku tower itu roboh kan. Aku cari aman itu kan. Nah pikiranku loncat, aku mau loncat ke pohon yang ibaratnya kalau aku jatuh nggak langsung ke tanah gitu kan. Pikiranku cuma itu. Aku terus disadarin temanku, aku gemantung gini kan. Kan itu berdiri kalau kita jatuh, kalau dicantolin kan kita masih gantung. Safety-nya untung ada safety ya. Nah safety-nya itu. Nah terus temanku, wih sadar kamu sadar. Terus aku dipegang sama temanku. Sadar, aku sampai dipukul sama temanku itu kan. Dipukul bener bang, aku juga sakit bener waktu itu. Sini aku mau marah, untuk menyadarkan itu ya. Wah, aku dipukul bener. Wih, sadar kau Rik, aku dipukul sini gue bang. Wah, langsung aku sadar bang. Kesadar. Paparan yang cukup. Tawarnya roboh. Oh, nggak roboh aku gitu bang. Tawarnya roboh tadi loh, aku lihat. Enggak, tawar tadi nggak roboh. Kamu kayak orang gila teriak-teriak sendiri, kamu ketakutan. Aku bilang, kalau kamu nggak aku pukul, kamu nggak sadar. Aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya semua teman Bang Riz itu bisa menyelesaikan tugas selesai dan tidak ada korban. Alhamdulillah bisa sih bang. Walau aku yang sakit kena pukulan sini sih bang. Memar juga bang. Wow, cukup. Itu pengalaman gimana? Yang lucu tapi juga menakutkan sih bang. Yang lucunya aku bisa dipukul teman itu sampai memar. Karena takut Bang Riz nanti seperti teman si siapa tadi yang hilang tadi, mungkin takutnya kan posisi dalam ketinggian. Iya kan? Karena aku teriak-teriak juga di posisi teriak awas towernya roboh, terus aku bisa loncat kan. Oke. Terus aku ditarik sama temen itu tadi. Oke, Bang Riz, terima kasih banyak atas paparan Bang Riz ini. Kisahnya cukup menarik dan wow, ternyata udah gak asing ya. Bener, ada orang-orang hilang di alam yang berbeda seperti itu, katanya lebih menarik dan ada perbedaan waktu. Seumpama di tempat kita ini 1 minggu, di sana mungkin beberapa pekan atau lain sebagainya. Oke Bang Riz, terima kasih banyak Bang Riz atas kisahnya, cukup menarik dan membuat saya tercengang bengong karena sudah bukan 1-2 memaparkan hal tentang
beda alam tersebut ya. Betul Bang Riz. Oke teman-teman semua, sekian mungkin paparan dari Bang Riz, rekan saya dari daerah Jawa Tengah yang mengalami kisah horor yang cukup keren ya. Ini benar-benar seru teman-teman, soalnya rasanya mungkin kita juga kalau ketemu Tuan Putri yang cantik seperti itu, kita nggak tahan juga pengen lama-lama di sana sampai Pak Tua tersebut, si narasumber, kebingungan mengajak kita pulang. Saya percaya Bang Riz kalau benar itu adanya, karena Bang Riz sendiri ini real, Bang Riz sendiri yang mengalami dan sebagai saksi mata dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, salam sejahtera, sehat selalu, dan sukses tentunya. Tetap dukung channel ini, DVX Free 78, dan selalu horor dan masih kisah nyata. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.